saya mohon izin Bu Haji Vita untuk mewawancari Ibu terkait pengalaman Ibu Haji Vita untuk mengambil keputusan sebagai pimpinan di sekolah. Boleh Bu ya? Silakan. Ya baik. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama nih, selama ini nih bagaimana Ibu tuh mengidentifikasi kasus-kasus nih, kan Ibu saya yakin banyak sekali menghadapi kasus-kasus di sekolah ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana Ibu bisa memisahkan antara kasus yang itu termasuk dilema etika dan juga mana kasus yang termasuk ke dalam rujukan moral? Berdasarkan pengalaman saya, kebetulan juga saya juga cukup lama menjadi kepala sekolah di Cipulir 3. Jadi sebelum Cipulir 3 itu kan saya di Cipulir 9. Jadi ada berbagai masalah yang pernah saya alami. Pertama, yang baru-baru pertama saya di sana itu saya menghadapi masalah mengenai siswa. Siswa kelas 6 boleh dikatakan tempo hari mereka sebentar lagi akan menjalankan atau mengikuti ujian sekolah. Ketika pagi biasanya kan kalau kita menjelang ujian, anak-anak tuh dikumpulkan, kemudian ritualnya ada istighosah ya. Pagi setelah istighosah selesai, kemudian ketika pulang sekolah mereka kembali pulang. Rupanya mereka nggak pulang ke rumah, mereka datang ke sekolah lain. Boleh dibilang kalau bahasa sekarang istilahnya tawuran ya. Mereka tawuran gitu kan. Saya juga kurang jelas apakah udah terjadi tawurannya di mana, juga nggak begitu jelas. Yang pastinya itu para murid saya ketangkap sama Satpol PP begitu. Jadi ada beberapa anak ketangkap, kemudian diinfokan ke sekolah. Dan pada waktu itu kondisinya kita mau menjelang pulang. Jadi udah mau pulang nih, para guru mau pulang, kabarin telepon, Ibu, siswanya nih kelas 6 kedapatan, kita tangkap kedapatan mau tawuran dengan SD lain, SD yang di seberang gitu kan. Jadi saya dengan sigapnya langsung saya kumpulin, saya panggil guru-guru kelas 6-nya, saya kumpulkan, terus saya kasih tahu, kaget lah nih guru-gurunya kelas 6-nya. Langsung kita berkoordinasi dengan yang melapor. Rupanya laporan itu dari Satpol PP pihak kelurahan yang kebetulan dekat dengan sekolah. Nah, dipanggillah para guru, kemudian kita datang ke sana. Rupanya muridnya udah ada di sana Pak, yang udah ditangkap. Sudah ada di kelurahan itu. Sudah ada di kelurahan. Langsung saya berkoordinasi dengan para orang tua. Jadi di sana anak-anak mungkin sudah dikasih sosialisasi sama pihak kelurahan, Satpol PP, ada Birma segala macam. Kemudian saya koordinasi sama orang tua, saya harap kehadiran orang tua, saya tunggu hari itu juga, sore itu juga. Jadi anak-anak mungkin kalau di kelurahan merasa kurang nyaman kan kalau disosialisasi, jadi anak-anak pindahkan tempatnya ke sekolah. Jadi orang tua ditunggu. Jadi sebelum semua orang tua hadir itu kita nggak mulai. Baru orang tua hadir, anak-anak diberikan sosialisasi, bimbingan, juga termasuk orang tuanya. Jadi orang tuanya jadi dikasih tahu gini. Endingnya para orang tua disuruh buat surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa anaknya melakukan hal ini. Jadi sudah itu pulang, keesokan harinya barulah itu tugas guru kelas 6-nya mengadakan apa ilustrasi dan sebagainya. Berarti Ibu langsung memutuskan di hari itu juga ya Bu ya? Dan harus benar-benar terlibat orang tuanya baru jelas ya Bu ya? Selesai hari itu juga. Oke Bu, terima kasih. Nah, lalu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama ada nih kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira itu Ibu bagaimana tuh prosesnya dalam mengambil keputusan tersebut? Biasanya saya kalau dalam mengambil keputusan nggak langsung saya ambil keputusan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kecil mungkin kita punya tim
itu tim khusus kita bisa tanya, atau bisa juga nanti melalui forum. Kalau saya memang sudah ada terjadwal. Oh iya iya. Jadi seminggu sekali kita mengadakan, kalau saya bilang evaluasi. Nah, di dalam forum itu baru bisa kita ambil keputusan. Oh, jadi Ibu mengambil keputusannya, Ibu bawa itu ke forum, Iya. lalu diputuskan bersama ya, Bu, ya? Iya. Oke, bagus sekali Bu ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah apa nih atau prosedur apa nih seperti yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah? Yang gimana? Yang sifatnya residensial Bu, yang tiba-tiba. Kalau tadi kan Ibu sudah terjadwal tuh. ya. Nah, kalau yang sifatnya tiba-tiba, kira-kira Detail ya. apa? Oke, misalnya begini, ada guru saya nih pengalaman, jadi ya ketika mau berangkat ke sekolah, tiba-tiba dia di jalan itu mengalami kecelakaan. Ya, memang sih kecelakaannya nggak begitu fatal, ya, cuma memang menyebabkan dia luka-luka, lecet sampai celananya robek, ya, seperti itu. Si guru itu kan hubungi ke sekolah kalau dia mengalami kecelakaan. Nah, hal yang seperti itu saya nggak perlu yang namanya melalui forum. Oh iya Bu. Jadi saya langsung aja ambil keputusan sendiri. Oke, kamu gak usah berangkat ke sekolah, kamu selesaikan dulu urusan kamu obati dulu. Nanti kalau udah selesai, misalnya udah sehat, kalau perlu kamu gak usah masuk hari ini, besok baru kamu bisa masuk. Oh iya iya. Berarti Ibu lebih ibaratnya terfokus kepada si guru tersebut ya, Bu ya. Ibaratnya yang dibutuhkan guru tersebut itu dulu. Oke, lanjut Bu. Kira-kira nih hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Karena saya terbiasa dengan itu yang tadi yang di awal saya utarakan. Setiap minggu sekali saya kan selalu mengadakan evaluasi. Jadi di dalam rapat mingguan itu setiap hari Jumat ya. Nah, itu semua guru mengutarakan tuh apa permasalahannya, kemudian siapa yang kira-kira bisa membahas, bisa mengambil keputusan. Nah, boleh silakan, tapi ya decision makernya tetap ada di saya. Oh gitu. iya. Jadi Ibu bawa ke forum, diskusi bersama-sama yang mana yang paling bagus, nanti akhirnya Ibu yang langsung mengambil keputusannya itu ya. Oke. Lanjut Bu. Kira-kira nih hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan nih dalam pengambilan keputusan Ibu di sekolah, khususnya pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika? Tantangannya? Iya, betul, tantangan kira-kira. Kalau jujur ya, tantangan saya tuh di sekolah sebenarnya untuk, kalau boleh dibilang, saya masih nggak muda sih saya ya. Jadi guru-guru senior. Jadi di sekolah saya itu ada beberapa guru senior yang boleh dibilang mantan kepala sekolah. Oh iya. Karena kan mereka kan punya role-nya sendiri ketika zamannya. Ketika zamannya. Jadi kalau boleh saya pakai bahasanya mereka, waktu zaman saya, ketika zaman saya. Nah, itu yang seperti itu tuh. Ya, kadang-kadang ya agak berat buat saya. Tapi itu seperti tadi saya katakan, saya melalui forum aja. Saya terbuka. Iya. Jadi transparan, apa-apa saya transparan. Jadi semuanya juga tahu. Gitu. Oke, baik Bu. Berarti tantangannya terkait ibaratnya yang belum sepandangan ya Bu ya. Akhirnya kembali lagi di forum. Belum sevisi. Belum sevisi dan misi juga sama. Iya. Berarti tantangan yang Ibu sering rasakan ya Bu ya. Luar biasa Bu. Kayaknya mayoritas sama Bu. Oke, lanjut ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah biasanya Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu kita diskusikan dulu untuk menyelesaikannya? Kira-kira bagaimana tuh yang biasa Ibu lakukan? Kalau saya lihat dari kasusnya dulu. Kalau misalnya kasusnya kecil, memang bisa diambil keputusan saat itu juga, ya langsung ambil. Tapi kalau misalnya
seperti agak besar atau gimana, perlu diselesaikan melalui forum, maka masuklah di forum. Begitu, masuklah di forum. Jadi kita selain evaluasi setiap mingguan, kita juga mengadakan FGD sebulan sekali. Itu kalau FGD sebulan sekali. Jadi melalui forum itu selalu apa-apa selalu melalui forum itu. Oke, berarti Ibu tergantung case-nya Ibu ya? Ya. Ibaratnya ketika case-nya ini kecil dan bisa kita langsung putuskan, berarti langsung putuskan. Tapi kalau kasus itu agak besar, baru Ibu bawa ke forum dulu untuk didiskusikan. Oke Bu, lanjut ya Bu ya. Adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika yang ada? Ada, jujur ada. Jadi biasanya saya selalu punya tim, jadi ada tim-tim gitu kan. Terutama yang saya selalu libatkan itu adalah para wakil. Wakil kepala. Wakil bidang kesiswaan atau bidang kurikulum, plus juga para guru senior. Iya. Guru senior yang tadi apa? Bukan. Bukan lagi. Paling tidak ya guru senior yang memang sejalan. Sevisi. Oke, ya saya mengerti. Berarti faktor yang mendukung Ibu adalah tim-tim khusus itu dan juga waka-waka dan senior-senior yang sevisi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya selaku kepala sekolah, apa tadi pertanyaan? Oke, saya ulangi. Nggak apa-apa Bu. Relax saja, nanti bisa saya cut. Oke, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi, berdasarkan pengalaman, beberapa kali yang pernah saya alami, bahkan mungkin hampir setiap hari bahkan ya, ada aja itu kan yang namanya tantangan segala macam gitu. Yaitu pertama, saya selalu mengacu pada kalau setiap ada permasalahan kita nggak bisa langsung ngambil keputusan sendiri. Kalau saya begitu, tidak bisa mengambil keputusan sendiri walaupun memang decision makernya ada di saya, gitu kan. Tapi saya harus membicarakan dulu nih melalui forum, paling nggak tim-tim kecil saya juga. Nah, itu. Jadi saya selalu punya banyak tim-tim. Oke, berarti intinya dalam pengambilan keputusan itu Ibu selalu mengajak ya Bu ya, walaupun Ibu akhirnya harus ada di Ibu, tapi tetap Ibu membawa itu semua menjadi keputusan bersama yang disepakati bersama. Oke, Bu Haji, terima kasih banyak sekali untuk waktunya, berkenan untuk saya wawancarai untuk memenuhi tugas guru penggerak saya. Terima kasih, sama-sama Pak Jarwan. Semoga sukses. Amin. Saya mohon pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang cantik dan ganteng. Perkenalkan kami Ibu, saya Yeni Santi, guru di SDN Bogor Utara 03. Teman-teman juga kami perkenalkan Ibu Sri Suryani, SPD selaku Kepala SDN Bogor Utara 03. Saya saat ini berperan sebagai CGP Angkatan 7, mendapatkan tugas berkaitan dengan pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan di sekolah selama menjabat sebagai kepala sekolah. Karena itu kami pastinya meminta bantuan dari Ibu, sebelumnya memohon waktunya, kesediaannya untuk bisa bersama kami melaksanakan kegiatan wawancara ini. Kami perkenalkan juga bahwa ini adalah teman saya. Ya, nama saya Ahmad Januar Bu. Saya guru dari SDN Ciputus Paspati. Kita sekarang ya. Iya betul Bu. Iya. Ya tadi cerita sedikit memang. Dan mungkin Ibu kemudian silakan kemudian. Saya Dian Susanti dari SDN Kebayoran Lama Selatan 11 Bu. Ya, Bu Dewi. Ibu Dewi. Iya, ya. Dewi.
dari ini ya siap untuk membantunya. Iya, alhamdulillah. Kita mulai ya Bu ya wawancaranya berkaitan dengan selama pastinya memimpin sekolah SDN Putra 03 kan Pak Januar sama Bu Dian juga tahu kami di sini muridnya ada 916 siswa, ada 30 rombel. Maka terbayangkan kasus-kasus yang dihadapi baik dari siswa maupun dari gurunya sendiri, orang tua pasti ada banyak ya Bu yang dialami. Karena itu dalam kesempatan ini mungkin kami ingin berbagi pengalaman dari Ibu ketika mendapatkan kasus-kasus tersebut gitu ya. Mengidentifikasi itu menjadi sebuah dilema atau itu menjadi bujukan moral itu bagaimana gitu. Bagaimana caranya Ibu bisa mengidentifikasi bahwa kasus tersebut tuh menjadi ini dilema, ini bukan moral. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya siswanya dari Kepala Sekolah SDN Putra. Memang banyak dilema etika yang kami hadapi selama bertugas ini. Sebenarnya besar atau kecil itu tidak ada berbeda. Pasti ada kasus dilema atau juga moral. Bagi saya pribadi, jika ada kasus yang seperti ini, ya, memang kadang-kadang saya tuh sedikit mungkin jeleknya saya agak lalai. Nah, karena itu artinya setelah saya mempunyai kasus itu pasti saya serang dahulu. Hari itu tidak langsung saya berikan jawaban atau mungkin belum bisa memastikan. Kalaupun untuk memastikan mungkin masih ragu-ragu. Nah, tentunya selanjutnya ya saya menelaah dahulu. Kalau saya begini nanti dampaknya apa? Kalau saya tidak, keduanya juga saya pasti meminta pendapat kalau dari teman-teman yang saya anggap stakeholder ini yang bisa saya ajak sharing atau memberikan masukan yang baik. Namun demikian jika itu masih belum Ibu anggap belum pas dengan apa yang kadang feeling juga saya pakai, karena tentunya juga saya selalu meminta atau berdoa sama Allah akan diberikan petunjuk yang baik dan benar. Ini jika dari teman itu memang sejalan dengan hati saya ambil. Tapi kalau tidak, pasti itu akan saya pertimbangkan lagi dengan feeling, bahkan tidak lupa dari suami juga tidak menentukan risiko apapun ya sudah saya punya seperti ini, konsekuensinya nanti akan pasti saya ambil salah satu yang menurut saya harus dan bisa. Ya, pasti ada yang itu pasti ada dampaknya tidak senang. Risiko tidak disenangi ini menjadi salah satu saya terima. Tidak apa-apa. Mungkin jadi yang bisa kami tangkap bahwa ketika mengidentifikasi walaupun kayaknya lambat kebetulan ya nggak langsung respon, karena pastinya Ibu melihat dulu nih ya gitu kan yang tadi benar baiknya gitu ya, maka itu menjadi sebuah dilema atau menjadi bujukan moral. Kayaknya itu yang pastinya yang pertama dilakukan. Silakan Pak Januar. Baik, Sri, mohon izin untuk bertanya selanjutnya, Bu Sri. Selama ini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ya, terutama kalau kasus-kasusnya ini, ketika Ibu dapatkan sebuah kasus ini ternyata dua keputusan ini benar. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh Ibu mengambil keputusannya dalam kasus-kasus seperti itu? Ini yang berkaitan dengan lembaga ya tentunya ya. Iya, Bu. Lembaga atau perorangan atau Fleksibel, Bu. Yang Khususnya terjadi di sekolah ya. khususnya di sekolah. Kalau memang ada dua opsi atau dua masalah yang memang dua-duanya benar, baik dan dikatakan memang itu kalau nggak diambil ya sayang dua-duanya dan itu kan nanti memang tetap kami bermusyawarah. Karena kalau sudah bermusyawarah itu resikonya pasti lebih ringan dibandingkan kalau saya membuka sendiri. Walaupun berarti dua-duanya itu kalau tidak diambil sebenarnya ini sayang atau rugi. Namun tetap satu kembali lagi ke aturan baru. Selain bermusyawarah dengan teman, aturan baru yang kita pakai. Dari keduanya ini, jika memang yang merujuk ke pasti pasti ada perbedaannya sedikit. Ya, pasti ada perbedaan. Itu kita kembali lagi ke aturan. Aturan kan biasanya sebuah
itu kita melihat dasar hukumnya. Sebenarnya juga nanti ke teman-teman sebelum kita bermusyawarah di dasar hukumnya ini ada masalah ini, nah, bagaimana sebaiknya. Nah, kalaupun toh memang aturan ini sudah kita pakai, kemudian ini tetap masih ada yang kok kayaknya ditimbang pun masih berat yang ini, kan gitu kan? Itu ya tidak. Mungkin aturan bisa kita ambil juga karena ini mungkin ada sesuatu yang kalau ini kita tetap mengambil ini akan berdampak yang lebih parah walaupun sesuai dengan aturan. Itu juga kami musyawarah. Mungkin kita ambil yang satunya hanya ini walaupun sama dengan aturan ya. Tapi karena ini nanti akan berdampak misalnya itu akan orang tua atau misalnya orang tua ini itu terpertian dan pertimbangan lagi dengan musyawarah bisa juga tidak sama dengan aturan tapi kita menyikapi dampak yang lebih tidak baik kalau tidak diambil. Oke, berarti yang dari yang saya tangkap, Ibu kalau dalam ada kasus-kasus yang ini antara benar dan benar, Ibu pertama-tama pertimbangan aturan dulu ya. Aturan baru dilihat hasil akhirnya yang mana yang lebih urgent, yang lebih berdampak positif untuk semua. Dan itu pun Ibu melalui proses musyawarah. Luar biasa sekali Bu, ini jadi masukan sekali buat saya nih. Iya. Baik, selanjutnya Bu Dian, silakan. Ibu tadi sudah Ibu katakan ya bahwa Ibu bermusyawarah dengan jika ada dua kepentingan, seumpama Ibu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan yang sama-sama. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan untuk menangani hal ini? Ini sangat luar biasa sekali karena kepentingan itu sangat-sangat penting ya. Itu bisa kepentingan pribadi saya, bisa kepentingan sekolah, atau mungkin kepentingan atasan, kan gitu kan? Tapi dua-duanya penting ya. Jadi pertama yang saya lihat adalah kepentingan itu dari mana? Kalau memang itu dari kedinasan, yang memang kalau ada apa-apa kepentingan itu dinas saya utamakan ya, saya kedinasan dulu yang saya ada penting misalnya ada tugas, contoh saya aja ya, ada tugas penting nih, satu yang dari dinas sendiri, yang satu kemudian dari satlan itu penting, harus sekarang dengan dinas juga penting. Kalau dilihat urgennya, sebenarnya urgennya satlan, tapi secara kedinasan dinas harus satlan. Nah yang di sini saya musyawarahkan dengan stakeholder yang ada, tentunya yang bisa atau mungkin teman yang bisa saya andalkan atau yang saya untuk mewakili saya, dan saya komunikasi juga dengan satlan bahwa saya dan kepentingan dinas itu tugas. Berkaitan kalau kepentingan itu lembaga, sekolah ini dengan kan kebetulan menyebutkan dua sekolah ya, sama pentingnya seperti minggu-minggu ini siaran dua-duanya sama penting nanti. Kemudian lagi prioritasnya bagi saya yang hidupnya, jadi tetap melihat pokoknya kepentingan. Jadi dari tadi yang saya sudah tangkap, jadi kalau misalnya dari lembaga itu diutamakan yang strukturannya lebih tinggi dulu itu ya, sedangkan kalau kepentingan berarti dilihat dari yang lebih mendesak gitu ya. Iya, yang tidak bisa diwakilkan, sama bisa diwakilkan. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang punya dilema etika atau tadi yang ini pilihannya ini benar dua-duanya. Kira-kira ibaratnya hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif dalam memutuskan hal itu? Ini yang didasarkan ya. Iya, dasar. Sebagai pegangan ya. Oh betul. Tentunya kalau memutuskan kan karena akan untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi, pasti pertama memang aturan. Nah, aturan yang kita kenakan. Kemudian yang keduanya ya tadi hasil musyawarah teman-teman. Ketiganya ya jika aturan sudah saya pakai, kemudian musyawarah teman-teman, kalaupun tidak sejalan dengan hati saya, aturan yang tidak apa, memang kan kepentingan tadi
Oke, berarti dari yang saya tangkap hal-hal efektif itu adalah yang pertama follow the rule ya, aturan bagaimana, lalu diskusi dengan teman-teman. Jadi walaupun keputusan itu tidak sejalan dengan pemikiran ibu, tapi hal itu terbaik untuk kepentingan bersama, maka itu yang ibu ambil. Oke, bagus. Terima kasih Bu. Selanjutnya dari kepada Bu Dian. Oke Bu, kira-kira hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika? Tantangannya yang nggak ada sekolahnya ya. Kalau kejadian ini gitu. Iya kan ini benar-benar terus tadi walaupun udah musyawarah, udah kadang-kadang udah sampai ke atasan, tapi tetap kayaknya nih belum jadi sebuah keputusan yang final. Tantangannya apa gitu biasanya? Kasus ini agak lumayan berat juga ya. Iya, Tantangannya ya sebenarnya memang kita sebagai pegawai, nanti kita yang ditangani. Kita ini, saya pribadi, teman-teman juga ini kita berikan hati, kita bisa hati. Karena aturan dari semua kalau sudah kita lakukan, kita belum menyelesaikan masalah. Hati kita. Satu, kesabaran dan mengalah. Karena kalau kita sabar, kita ada hadisnya ya. Saya tak salah ngomong. Banyak Allah itu akan bersama dengan orang yang sabar. Kedua juga kita mengalah. Dalam hal ini saya itu berprinsip orang yang mengalah Tuhan berarti kalah. Tapi untuk mencari agar permasalahannya atau hal ini bisa kita selesaikan. Karena kalau dua-duanya ini kita bawa terus, benar, dia juga benar, tetap benar. Tapi tidak ada yang benar semuanya, tidak ada, pasti ada yang satu. Daripada kita berseteru terus atau mau dua ini nggak selesai, pasti satunya akan saya bujuk, mana di antara duanya yang bisa dibujuk atau yang bisa diambil hatinya, dan manusia. Manusia yang sebenarnya kan makhluk sosial, tidak bisa dibujuk. Karena itu Allah, orang yang menolak bukan orang yang kalah, tapi karena kesabarannya dan Allah akan insya Allah di suatu hari pasti akan mendapatkan balasan atau manfaatnya. Kalau saya itu ya. Iya Bu. Bahwa yang menjadi tantangannya kemudian ya tadi ya, Tantangan dalam Mau pengambilan ya, keputusan tantangan. ya. dari mungkin anak buah juga atau gimana Bu? Karena Tantangannya ini yang tergambar dari ibu, menurut saya berarti intinya sebenarnya kan yang tadi ibu juga udah bilang, nggak semua keputusan ibu itu benar, dan nggak semua keputusan ibu itu disenangi sama orang. Itu tantangannya, karena dua-duanya benar, kan gitu ya Bu ya. Maka berharap dengan sabar, mudah-mudahan ya Bu ya, gitu, dengan saling peduli. Itu jadi tantangannya kalau yang bisa kami tangkap dari yang ibu sampaikan, bahwa tantangan terbesar tuh ketika keputusan itu dua-duanya nggak bisa menyenangkan semua orang, maka sabar sama kayaknya kesannya harus ada yang ngalah gitu ya Bu ya, dengan benar-benarnya itu. Karena mungkin ada yang teman-teman yang itu tadi tidak senang dengan keputusan ini kan, Ya. pasti dia akan sebenarnya itu dengan saya tidak sinergi ya. Ya. Mungkin sebelah atau Ya. pasukan atau saya itu no problem bagi saya. Ya itu memang tantangan saya seperti itu ya. Tapi bagaimana caranya di kemudian hari bila ada masalah ini, orang-orang yang ini bisa kami berikan kepada mereka. Itu memang tantangan sebuah tantangan pasti. Masih sulit ya buat Tidak bisa orang yang semuanya. beraneka ragam Ya, pasti ya. Memang mengajak orang tuh 100 bisa jalan, 5 nggak bisa jalan, itu juga udah berat banget yang lain. Jadi biar teman-teman itu adalah anggota kami yang sebagaimana kita bermacam suara ya, baik saja dan aja tidak ada masalah. Sepertinya pada umumnya sama Bu. Iya. Saya merasakan hal yang sama. Nah, namanya manusia itu pasti begitu. Iya, Kalau betul. ngomong aja nggak ada
nggak ada tantangan. Iya, betul. Ya kan tantangan itu membuat saya bagaimana besok saya supaya bisa menaklukkan Pak Januar. Pak Januar juga bagaimana saya supaya bisa ini masuk dengan saya nih kan gitu. Itu Iya. kan jadi membuat kita supaya Betul positif sekali. itu. Positif. Oke, Pak Ibu, selanjutnya nih, kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah biasanya Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal tertentu nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya biasanya kalau di sini seperti apa? Kalau jadwal atau tata cara ini kembali lagi ke pokok permasalahan. Dan permasalahan itu bisa yang harus sekaligus datang selesaikan harus ada yang perlu kita musyawarah dulu kan. Tentunya saya lihat dulu dari permasalahannya langsung diselesaikan atau perlu jika bisa besok itu enggak berarti itu permasalahannya harus diselesaikan bisa besok. Tentunya kami ini lagi memanggil atau mengajak beberapa teman yang saya anggap itu bisa saya ajak musyawarah, itu saya sampaikan masalah itu saya dan saya apa masukan-masukan dari teman saya sehingga saya bisa menentukan langkah berikutnya. Nah untuk jadwal mereka lagi seperti tadi yang tidak bisa ya spontan. Nah ini ya pasti. Nah untuk berikutnya kita ada evaluasi. Oh, Nah, evaluasi untuk rutin. Nah itu yang sudah terjadwal biasanya evaluasi kegiatan kita. Dimana jeleknya aja juga saya sampaikan. Sebenarnya saya tuh di evaluasi itu tujuan saya mengambil masukan-masukan dari teman, tapi selama yang saya lakukan teman-teman ya saja ya akhirnya saya bukan evaluasi lagi, memberikan materi baru lagi kan gitu. Berarti itu tantangan juga ya. Baik. Karena evaluasi itu sebenarnya penting bagi saya. Iya. Oh iya, saya mana? Berarti Ibu based on the case ya Bu ya. Ketika kasus itu menuntut kita untuk langsung memutuskan maka langsung eksekusi. Sudah. Tapi kalau misalkan yang bisa dibawa keesokan harinya atau beberapa hari kemudian maka Ibu kumpulkan untuk diskusi. Iya. Ya, luar biasa sekali Bu. Selanjutnya rekan saya silakan. Ya. Ibu, untuk kasus-kasus yang Ibu tangani biasanya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah maupun membantu Ibu pengambilan keputusan kasus-kasus terutama yang kasus dilema etika? Itu saya dalam hal ini prinsip saya karena saya bertugas di sini itu bukan milik pribadi, pasti ada orang-orang atau teman-teman yang terlibat dalam segala hal pasti. Jadi tidak untuk saya pribadi, tapi memang saya selalu ditemani oleh tim kami untuk membuat suatu keputusan. Prinsipnya tadi karena saya di sini tidak selamanya, saya bertugas hanya beberapa saat dan suatu hari kan saya pergi dan di sini kan biar tetap berjalan segala macam berjalan. Itu ya. Ada yang Timnya itu nantinya apa gimana? timnya tergantung karena di sini beberapa timnya ya macam-macam. Ada tim apa dulu, misalnya masalahnya tentang apa ya kan, ada timnya sesuai dengan pokok masalahnya. Kasus yang Kasus yang misalnya kalau kasus kenakalan ya kami punya tim Siswa. kayak gitu. Kepanitiaan yang lain misalnya itu sesuai dengan pokok masalahnya atau Sudah sampai ke ujung cerita ya wawancara kita pada hari ini. Kayaknya pasti banyak banget pelajaran yang kita ambil, mengkoneksi ya antara yang kita pelajari dengan apa yang kita wawancarakan. Ibu pastinya kan sudah mengalami. Kalau kami menganalisa doang ya Pak ya, menyesuaikan dengan apa yang kita dapatkan, bahwa pastinya sebuah sekolah mengalami banyak sekali ya Bu yang mengalami kasus dilema. Penyelesaiannya yang bisa Ibu lakukan tadi adalah yang tergambar pastinya musyawarah dan dikembalikan lagi kepada aturan. Jadi yang bisa dilakukan resolusi yang dilakukan Ibu tuh ada yang berisi Aturan, ada NDS juga. Ada NDS juga, dan hasil akhir yang mau dilihat, bahkan rasa peduli tadi yang mana yang baik-baik ya, benar. Iya. Dan ujinya juga sebenarnya itu dilakukan. Tadi ngomongin feeling itu intuisinya dilakukan.
ngomongin aturan, uji legalnya dilakukan. Bahkan di akhir keputusannya pun Ibu bilang menyampaikan bahwa ada uji patutan juga nih, karena Ibu bilang kalau ada masalah kadang-kadang disampaikan juga ke Kasatgas ya Bu ya. Iya. Kalau memang itu kira-kira berat dan memang harus ada aturan ke atas, maka kalau di Kasatgas keputusannya seperti apa, jadi uji patutannya juga dilakukan. Bahkan di akhir keputusannya pun Ibu sebenarnya melakukan refleksi ya Bu ya tadi ya, melakukan keputusan ini sebenarnya benar. Yang tadi walaupun tantangannya tuh tadi nggak mungkin semua keputusan itu menyenangkan semua orang, tapi dengan berbasis tadi yang mana yang lebih positif dan lain sebagainya, rasanya bisa disimpulkan bahwa keputusannya diambil berbasis 3. Yang penting kalau ngomongin siswa, berpihak pada siswanya, bertanggung jawab, dan ada nilai-nilai kebajikan yang dipakai ya. Kayak tadi kan baik sama benar ya Bu ya. Mana yang positifnya banyak, maksudnya dalam artian berarti nilai-nilai kebajikan mana nih yang mau diambil. Rasanya sudah banyak sekali pembelajaran yang bisa kami dapatkan ya Bu ya. Jadi yang tadi dari semua hal, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik ya dari yang ini saya tadi hanya menggambarkan secara garis besar hasil wawancara kita hari ini, bahwa pengalaman Ibu pastinya menjadi pembelajaran buat kami. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan di akhir tentang pembelajaran Ya, pesannya ya, pesan atau untuk selanjutnya, karena ibu-ibu ini nantinya akan menjadi generasi penerus, ya, tentunya di dalam pemerintah pegawai itu satu pertama adalah patuhi aturan dari pemerintah, yang kedua ya kita harus sabar, ikhlas dengan tugas, dan tentunya selalu melihat ke depan atau maksudnya kepemimpinan yang visioner. Itu lebih penting, karena tanpa kita melihat ke depan, kita nanti akan ketinggalan perkembangan zaman. Dan ini pendidikan, jangan sampai punya pendidikan tertindas dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini. Maka dari dulu kita sekarang sebagai muda, jangan lupa selalu update terus ilmu yang baru. Dan kembali lagi, semua itu kita kembali kepada yang sang Khalik. Kita tanpa berdoa, kita semua percaya kembali apa ya, kita selalu mohon dari Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita laksanakan ini menjadi ibadah. Amin. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Mungkin sudah lengkap ya. Sudah lengkap, dan rasanya memang tugas kami adalah meminta pengalaman Ibu ya. Betul. Berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dirasakan masih menjadi sebuah dilema kita. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf bila ada yang kurang enak di teman-teman, ya itulah Ibu adanya apa Sama kami juga. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.